Silakan duduk. Yang pertama saya meminta kita menyiapkan satu bagian Alkitab karena saya akan membutuhkannya nanti. Kita akan membutuhkan ayat ini. 2 Timotius pasal 3. Kalau sudah, kita akan membuka dan membaca Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10. Kita akan membaca ayat 25 cukup panjang sampai dengan ayat 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri dan lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara, kalau saya boleh tahu berapa yang kemarin hadir? Baik, puji Tuhan. Kalau kita yang kemarin hadir, saya kira mestinya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, saudara-saudara, pembacaan kita pada malam hari ini menunjukkan banyaknya kemiripan dengan pembacaan kita pada Lukas 18 kemarin, waktu ada seorang muda yang kaya datang cari Yesus. Yang pertama, langsung saja kita melihat mereka mengajukan sebuah pertanyaan yang sama. "Tuhan atau Guru, apa yang harus kami perbuat untuk boleh dapat hidup yang kekal?" Saudara lihat itu, dia tanya di sana, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sama pertanyaannya. Itu membuat kita berpikir, kenapa sih manusia di dalam berbicara hidup yang kekal selalu bertanya apa yang saya mesti buat? Yang kedua, saudara-saudara, kesamaannya adalah dua-dua yang datang bertanya ini bukan orang amoral. Yang bertanya kemarin adalah seorang pemuda yang luar biasa kaya, luar biasa baik moralnya, seorang pemimpin di tengah masyarakat walaupun masih sangat muda. Dia bukan orang brengsek, bukan seorang penjahat, bukan koruptor, bukan pemeras rakyat. Di tengah-tengah moral yang begitu baik dan kesuksesan yang baik, dia bertanya pertanyaan yang sama. Orang ini bukan orang sembarangan. Hari ini saudara-saudara yang datang bertanya kepada Yesus juga bukan orang sembarangan. Bukan orang tidak berpendidikan, bukan orang yang tidak tahu apa-apa tentang kehidupan saleh. Orang ini disebut bukan punya pengertian Taurat, tapi ahli Taurat. Saudara-saudara, sebagai ahli Taurat itu sebabnya kita tidak heran waktu Yesus bertanya apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Dia tidak perlu membuka kitabnya, langsung dia bisa menghafal dengan baik. Dia bukan orang sembarangan, dia mengerti baik itu Taurat. Dan pertanyaannya sama, apa yang saya harus lakukan untuk memperoleh hidup kekal? Dan yang mengherankan saya, saudara-saudara, 2 orang yang dua-duanya sangat baik, sangat bermutu, manusia yang punya kualitas tidak sama dengan manusia biasa. Begitu bertanya kepada Tuhan Yesus, kita melihat dua-duanya
harus pulang dengan membawa kegagalan. Kemarin pulang dengan sedih karena hartanya dikatakan banyak. Saudara-saudara, yang hari ini memang tidak kelihatan jelas, tetapi kita akan tahu nanti sejak dia menjawab pada ayat 37, orang ini juga gagal. Pertanyaannya adalah, apa yang saya harus lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Coba tanyakan pertanyaan ini, saudara-saudara, kepada setiap pendiri agama. Maka mereka akan langsung memberikan rumusan perbuatan baik yang mereka harus lakukan. Saya ulang, coba tanya pertanyaan ini kepada setiap pendiri agama. Apa yang harus saya lakukan? Perbuatan baik apa yang saya harus lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Mereka pasti akan langsung menjawab, 1 buat ini, 2 buat ini, 3 buat ini. Kalau tidak 5, 8. Itu yang paling terkenal di Indonesia. Oh, mau dapat hidup kekal, dia sebutkan apa-apa yang harus kita lakukan. Kalau yang mau lebih repot, ada agama yang menawarkan 8 jalan. Kalau agama yang kita ingin lebih ekonomis, ada yang menawarkan 5 jalan perbuatan untuk kita boleh dapat hidup kekal. Jadi saudara-saudara, sebenarnya pertanyaan ini menjadi kecenderungan manusia. Bertanya soal, saya mesti buat apa? Dan kita melihat pendiri-pendiri agama yang mengajarkan hidup bermoral sebagai pencapaian hidup yang kekal, itu menunjukkan kecenderungan yang sama dengan semua umat manusia. Tidak ada yang istimewa pada agama seperti itu. Semua punya paradigma agama menjadi sesuatu pengaturan tangga, di mana paradigmanya jadi orang makin baik dia boleh naik tangga lebih tinggi, dan paling puncak itu di situ ada Allah. Jadi makin baik dia makin dekat dengan Allah. Alkitab tidak punya paradigma seperti itu. Alkitab menggambarkan manusia hidup di dalam dosa dan Allah adalah Allah yang maha suci. Makin dekat Allah, orang cuma akan melihat kebobrokan dirinya sendiri, bukan dia makin dekat, tetapi makin kotor dia mengerti dirinya. Nah, saudara-saudara, yang heran justru kenapa orang-orang istimewa seperti ini, orang-orang yang begini baik di tengah-tengah masyarakat, orang yang dikatakan oleh masyarakat sebagai orang-orang yang sangat bermutu, datang dengan pertanyaan yang sama, pulang dua-duanya gagal. Justru waktu bertemu dengan Tuhan Yesus, kita melihat semua orang-orang baik seperti nerontok. Tidak satu pun pulang dengan mengerti, saya sekarang tahu bagaimana caranya dapat hidup kekal. Itu sebabnya gejala ini menjadi menarik buat kita. Waktu dia bertanya, saudara-saudara, bagaimana Yesus merontokkan dia. Kemarin waktu Yesus katakan jual hartamu, langsung orang ini tidak mampu dengan kekuatannya mencapai hidup kekal. Hari ini saudara-saudara, kita lihat bagaimana cara Yesus mengungkapkan bahwa pasti kamu tidak sanggup. Kalau engkau bertanya caranya, apa yang harus aku lakukan buat dapat hidup yang kekal, dengan mudah satu jawaban engkau harus lihat, tidak akan engkau mampu. Tidak mungkin dengan kekuatanmu engkau akan mencapai hidup yang kekal itu. Nah, saudara-saudara, jadi persoalannya di sini adalah yang ditanya itu siapa? Kalau yang ditanya pendiri agama atau orang-orang yang mungkin tokoh-tokoh agama, dia bisa memuji kita cukup saleh. Tetapi bertemu dengan Yesus, dia dengan mudah merontokkan kita untuk menunjukkan bahwa ternyata kita tetap penuh dengan dosa.